Halo Workers, perkenalin dulu, nama gue Muhtar Taufik. Gue adalah seorang konsultan pajak. Sekarang gue mau sharing tentang apa sih SPT itu dan bagaimana cara ngisi SPT itu. Nah, sebelum kita discuss dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang apa sih SPT dan cara mengisinya, jangan lupa ya, share, like, dan subscribe channel Workerspedia. Di sana kalian bisa dapat informasi tentang lowongan pekerjaan dan update-update terbaru tentang lowongan pekerjaan. Oke, sip, kita lanjut ya ke sana discuss. Halo Workers, gue akan cerita sedikit tentang apa sih SPT itu. Nah, SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan. Nah, itu dilapor oleh tiap wajib pajak orang pribadi. Kali ini konteksnya adalah Workers, kita akan mungkin bahas tentang SPT orang pribadi ya, karena ada SPT tahunan badan usaha, dan SPT tahunan orang pribadi. Nah, SPT tahunan orang pribadi, batas waktu pelaporannya adalah 31 Maret setiap tahunnya. Jadi kalau tahun pajak 2020 itu maksimal kita lapor di 31 Maret 2021. Tahun berikutnya tanggal 31 Maret. Nah, siapa sih yang harus lapor SPT? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul nih ya, siapa sih yang harus lapor SPT? Nah, sebenarnya setiap orang yang memiliki NPWP, bisa dibilang ya, setiap orang memiliki NPWP itu wajib untuk melapor SPT. SPT tahunan orang pribadi itu ada apa aja sih? Nah, SPT tahunan orang pribadi itu ada 3. Yang pertama, SPT 1770 SS. Lalu SPT 1770S dan SPT 1770 Polos. Nah, kita di dunia konsultan pajak tuh biasanya nyebutnya SPT 1770 Polos yang nggak ada belakangnya. Nah, SPT 1770 SS itu diperuntukkan bagi wajib pajak yang penghasilannya selama setahun tidak lebih dari 60 juta. Lalu selanjutnya untuk SPT 1770 yang S itu diperuntukkan bagi karyawan penghasilannya lebih dari 60 juta namun berasal dari satu pemberi kerja. Selanjutnya ada SPT yang tadi saya sudah sebutkan, itu 1770 Polos. Nah, itu diperuntukkan bagi wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja dan penghasilan dari pekerjaan bebas. Nah, itu diwajibkan untuk mengisi SPT yang 1770 Polos. Nah, kali ini mungkin yang akan kita bahas adalah yang 1770 SS dan S ya, itu kurang lebih mirip sih. Kalian bisa langsung login di djponline.pajak.go.id/account/login. Di sana kalian bisa tinggal isi NPWP kalian dan password. Nah, itu kalian harus set pada saat dulu mungkin ada pendaftaran Evin ya. Itu diberitahukan pasti password dari DJP online-nya. Seperti yang tadi dibilang bahwa pengisian SPT untuk 1770S dan 1770SS itu bisa dilakukan melalui website DJP Online. Nah, seperti ada di layar nih, kalian isi NPWP dan passwordnya. Dan ini adalah CAPTCHA. Kalian bisa lihat dari sini, ini CAPTCHA-nya. Tinggal klik login. Sekarang kita udah masuk. Nah, ini adalah dashboard. Ini sebenarnya arsip SPT saya nih. Ini yang udah pernah dilapor untuk tahun 2018 dan 2019. Nah, ini kalian bisa klik di buat SPT. Di sini langsung nih ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, ini seperti yang tadi udah jelasin nih. Kalau kalian tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, nah itu berarti kalian klik tidak. Nah, ini selanjutnya ada isian tentang apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta. Nah, saya jawab tidak. Selanjutnya, kriteria saringannya adalah apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta. Saya jawab tidak.
Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Nah, di sini kalian bisa pilih, bisa dengan formulir, bisa dengan panduan, dan bisa dengan upload SPT. Di sini saya pilih dengan panduan. Nah, sekarang kita lebih mudah nih guys, dari kita dijelasin bahwa untuk pengisian SPT ini dari DJP Online sendiri udah dipandu. Nah, kalian di sini tinggal klik aja. Tahun pajak 2020, status SPT normal, pembetulannya tidak, karena kita tidak melakukan pembetulan. Maksudnya SPT yang kalian buat pertama adalah SPT normal, sehingga pembetulannya adalah pembetulan 0. Tapi kalau kalian mau melakukan pembetulan, nanti misalnya kalian ternyata 1721A1 atau bukti potong yang kalian terima dari perusahaan itu adalah misalnya harus direvisi. Nah, itu harus dilakukan pembetulan pada SPT kalian. Jadi mungkin nanti ketika kalian bikin pembetulan, di sini diklik diisi angka 1. Diklik lalu diisi angka 1. Next. Setelah kalian mengklik data tadi, di sini sekarang di Direktorat Jenderal Pajak tuh udah sangat terintegrasi. Jadi kalau pemberi kerja kalian sudah melapor SPT PPh 21-nya dan sudah mensubmit bukti potong yang akan diberikan ke pekerja, itu secara otomatis akan ngelink ke akun kalian, bukan akun kalian sih, NPWP kalian ya. Jadi di NPWP kalian ketika kalian masukin login, itu langsung ada keterangan bahwa kalian sudah dipotong pajaknya, sehingga di sini bisa langsung menyamakan data dari yang diberikan oleh pemberi kerja ke SPT yang akan diisi di e-filing ini. Nah, untuk itu saya klik, tapi untuk keperluan sharing saya nggak klik iya ya, karena ntar bisa ketahuan nih gaji saya. Saya isi tidak, lalu oke. Nah, kalau kalian sudah terima bukti potong yang tadi saya sebutkan, nah ini kalian tinggal isi aja jenis pajaknya, jenis pajak apa. Di sini ada PPh 21, 22, 23, 24, dan 26. Nah, mostly bukti potong 1721A1 itu adalah bukti potong untuk PPh pasal 21, sehingga kalian klik PPh pasal 21. Di sini diisi NPWP pemotong dan pemungut pajak, lalu nama pemotong dan pemungut pajak, nomor bukti pemotongan dan pemungutan itu ada semuanya di form 1721A1, tanggal bukti pemotongan dan pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, setelah ini kalian isi semua, kalian bisa simpan. Nah, ini karena belum diisi, jadi masih belum dapat disimpan. Tapi kita lanjut aja ya ke form yang lain ya. Nah, di sini ada total penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Langsung klik next aja. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Karena saya tidak memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, jadi saya jawab tidak. Lanjut. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Tidak juga. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, kalau kalian punya penghasilan yang sudah dipotong PPh final, kalian harusnya isi iya. Tapi nanti ada isiannya lagi. Karena saya tidak memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak, maka di sini saya klik tidak. Nah, ini sama kayak yang tadi, adalah penghasilan yang sudah dipotong secara final. Untuk daftar harta, kalian bisa gunakan data yang ada dari SPT tahun lalu. Ini bisa diklik aja. Nah, ini muncul nih. Di sini ada aset apa aja yang dimiliki. Nah, ini kalau kalian ada penambahan aset, ini harus ditambahin. Tentu dari aset tahun lalu ada update ya guys. Jangan sampai asetnya sama dari tahun lalu ke sekarang, karena kan ada penghasilan. Tentu
penambahan penghasilan ke penambahan aset itu harus juga diukur. Jangan sampai penambahan asetnya jauh lebih sedikit daripada penghasilan yang dilaporkan di SPT. Nah, sehingga untuk pengisian SPT itu harus benar-benar cermat. Kita juga harus ngelihat berapa income yang kita terima dan berapa penambahan aset yang kita punya di tahun ini. Jadi itu harus selalu diupdate. Nah, itu akan jadi data bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan. Nah, ini apakah Anda memiliki utang? Wah, sebenarnya ada sih. Cuman mungkin sekarang saya jawabnya nggak aja ya. Next. Apakah Anda memiliki tanggungan? Nah, dalam pengisian SPT itu data-datanya sebagian besar ngambil dari bukti potong yang ada yang kita terima dari perusahaan pemberi kerja. Nah, di sana kita sudah dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja itu sesuai dengan tanggungan yang dilaporkan di awal tahun. Nah, misal saya memiliki istri dan 1 anak, berarti saya mengisi dengan kawin dan 1 anak. Nah, ini saya masih ngikutin yang tahun lalu. Ya. Lanjut, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Nah, ini diisi juga kalau kalian punya pembayaran zakat yang ke Badan Amil Zakat yang memang resmi dari pemerintah, ini harus diisi. Saya klik tidak. Nah, ini status kewajiban perpajakan suami istri. Status perkawinan, kawin, kepala keluarga. Nah, ini NPWP istri atau suami diisi aja ya. Apakah Anda memiliki pengembalian dan pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Saya tidak memiliki. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Nah, ini kalau untuk PPh pasal 25 ini adalah kalau kalian memiliki angsuran yang dibayar setiap bulan dari tahun lalu. Nah, lanjut. Perhitungan PPh. Nah, ini langsung otomatis ya. Kalian isi jumlah PPh terutang. Nah, karena saya mendapatkan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja sesuai bukti potong dan perhitungannya memang sudah 1 tahun gitu ya. Jadi PPh yang ada itu adalah nihil. Ini saya submit. Nah, ini setelah kita isi tahapan-tahapan tadi, ini kalian tinggal dikonfirmasi di akhir. Nah, ini ada ambil kode verifikasi, diklik aja. Nah, ini bisa SMS atau email. Pastikan email yang kalian daftarkan di DJP online itu adalah email yang update atau nomor yang update. Nah, ini kalian bisa pilih aja nih, mau kirim ke email atau SMS. Oke. Lalu dari kode verifikasi yang kalian dapat di email atau SMS itu tinggal di input aja, lalu diklik kirim SPT. Nah, sudah selesai pelaporan SPT untuk tahun pajak 2020. Oke workers, gimana penjelasannya? Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa bantu kalian ya untuk pengisian SPT tahunan kalian. Jadi kalian jangan sampai lupa ya untuk melakukan pelaporan SPT tahunan kalian, karena itu adalah salah satu pengabdian kita sebagai warga negara yang baik, workers. Nah, bagi kalian jangan lupa like, share, dan subscribe Workerspedia, karena di sana kalian bisa dapat banyak informasi mengenai lowongan pekerjaan atau informasi-informasi bermanfaat lainnya bagi kaum pekerja. Nah, Workerspedia, channelnya pencari kerja.